Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, Ramadan Karim kembali di hadapan Anda. Terima kasih dan bersyukur kepada Allah kita dipanjangkan umur dan kita bertemu kembali dengan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Mengawali kultum pada saat ini, kami mengemukakan sebuah kisah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari, baginda Rasul didatangi oleh seorang pemuda yang sudah bergelimang dengan maksiat. Hidupnya sudah penuh dengan dosa-dosa besar. Dia sering merampok, mencuri, minum khamar, minum arak, berzina, dan lain-lainnya. Pokoknya semua dosa besar dia lakukan, dan bukan hanya dilakukan, itu telah menjadi kebiasaannya sehari-hari. Hidupnya penuh dengan dosa. Tanpa hari tanpa dosa. Dan semuanya dosa-dosa besar. Pada suatu hari terdetik dalam hatinya, dia ingin menjadi muslim yang baik. Terdetik di hatinya ingin menjadi pengikut baginda Rasul, menjadi orang yang soleh. Dengan penuh keraguan dan didorong oleh keinginan untuk menjadi orang baik, dia menghadap baginda Rasul dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, inni muqtarifuz zunub ma la astati' tarkaha." Wahai baginda Rasul yang mulia, saya ini adalah orang yang bergelimang dengan dosa setiap hari. Tapi saya ingin menjadi orang baik. Ingin menjadi muslim. Tapi sulit bagiku untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang jelek. Susah meninggalkan mencuri, berzina, merampok, minum khamar, susah. Karena itu telah menjadi kebiasaan setiap hari. Bagaimana ini ya Rasulullah? Satu sisi aku ingin menjadi orang baik. Subhanallah. Baginda Rasul tidak marah dengan orang itu. Bahkan baginda Rasul malah tersenyum. Dan mengungkapkan sebuah kata-kata yang indah. Wahai anak muda, hal tu'ahiduni ala tarkil kadzib. Wahai anak muda, maukah Anda berjanji? Janji apa ya Rasulullah? Mulai hari ini, mulai detik ini, Anda meninggalkan dusta, meninggalkan kebohongan. Mulai hari ini Anda jujur, tidak berbohong. Rasul tidak minta dia meninggalkan minum khamar, tidak. Yang diminta oleh Rasul adalah meninggalkan berbohong.
Lantas anak muda ini setengah percaya. Dia ragu. Terus apalagi ya Rasulullah? Apalagi ya Rasulullah yang mesti saya lakukan? Cukup itu saja. Terus bagaimana aku menjadi orang baik? Ya sudah, pulanglah. Tambah bingung lagi tuh anak muda. Kok suruh pulang? Kok Rasulullah tidak memberikan dia sanksi atas dosa-dosa dia selama ini? Tidak. Kemudian karena diperintahkan pulang, dia pun melangkahkan kaki pulang meninggalkan baginda Rasul dengan langkah yang gontai, dengan beribu pertanyaan dalam hatinya. Kok sederhana sekali permintaan baginda Rasul itu? Sehingga terungkaplah dari mulutnya anak muda itu, ma ahwana ma talaba minni hadzan nabiyul karim. Ya Allah, alangkah ringannya permintaan baginda Rasul yang mulia tadi itu. Enteng sekali. Dia tidak membicarakan dosa-dosaku. Dia tidak membicarakan kesalahan-kesalahan yang begitu banyak. Dia hanya minta aku meninggalkan dusta, meninggalkan bohong. Kalau hanya permintaan ini sih gampang, sepele. Pulanglah anak muda itu ke rumahnya dengan beribu tanda tanya dalam hatinya. Nabi itu mulia sekali. Nabi itu bijak sekali. Permintaannya nggak berat, hanya meninggalkan dusta, meninggalkan bohong. Itu sih permintaan yang sangat ringan. Dia pun tidur. Besok harinya, anak muda itu kumat. Diajak oleh kawannya, minum bir lagi, minum arak. Berkumpul dengan kawan-kawannya. Kembali dia kepada kawan-kawannya. Ketika dia akan meminum arak, dia ingat Rasulullah. Kalau arak ini aku minum hari ini dan besok aku ketemu baginda Rasul, Rasulullah akan bertanya, wahai anak muda, apakah engkau minum arak lagi? Kalau aku bilang iya, aku akan mendapatkan azab, akan mendapatkan hukuman. Tapi kalau aku bilang tidak, aku nggak minum arak, aku sudah berdusta. Padahal aku sudah berjanji kepada Rasulullah untuk meninggalkan dusta. Begitulah anak muda ini setiap hari, setiap dia ingin melakukan dosa, dia ingat Rasulullah, akhirnya dia tidak melakukan. Mulai hari itu, jadilah anak muda ini anak yang soleh, anak yang bersih, bertobat kepada Allah, dan dia menjadi anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beriman dengan sebenar-benarnya iman. Modalnya meninggalkan dusta. Artinya berlaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa sekalian, Ramadan Karim akan kembali ke hadapan Anda setelah yang satu ini. Pemirsa yang budiman, Ramadan Karim kembali ke hadapan Anda. Kejujuran adalah sifat yang sangat mulia. Jujur adalah sifat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. As-sidqu, sidik. As-sidqu artinya sesuai apa yang dikatakan dengan yang di hati dan perbuatan.
Sidqul khabar artinya berita sesuai dengan apa yang terjadi. Berita sesuai dengan kenyataan. Apabila informasi tidak sesuai dengan kenyataan, namanya kizbun, berbohong. Nah, lawannya adalah asidku, yaitu jujur. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kita, alaikum bisidqi. Wahai pengikutku, wahai orang yang beriman, wahai sahabat-sahabatku, wahai umatku, alaikum bisidqi. Hendaklah kamu menjadi orang yang jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena sifat jujur itu akan mendorong kita menjadi orang baik. Jujur menggiring kita menjadi orang baik. Jadi jujur yang kita terapkan dalam diri kita, jujur yang kita aplikasikan dalam hidup kita, sifat yang membawa kebaikan dalam hidup kita. Dan kebaikan-kebaikan itu akan melahirkan ketenangan. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Kebaikan akan menggiring kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga Allah Subhanahu wa taala bukan hanya surga yang ada di akhirat saja, tapi surga dunia pun akan kita rasakan. Orang yang jujur, dia akan dipercaya. Orang yang jujur akan mendapatkan kemudahan demi kemudahan dalam hidup. Alangkah sulitnya hidup kita ini kalau kita berbohong, kemudian orang tidak percaya dengan kita. Susah hidup kita. Tapi kalau kita jujur, maka kemudahan demi kemudahan akan kita peroleh. Kata baginda Rasul, orang yang membiasakan dirinya jujur, dia akan terbiasa menjadi orang jujur. Hari ini dia jujur, besok dia jujur, lusa dia jujur, terus dia jujur terus dalam perbuatan, perkataan. Akhirnya karena kejujuran telah menjadi kebiasaan dia, maka Allah akan memberikan gelar kepadanya sebagai siddiq, orang yang jujur. Sebaliknya, fa innal kadzib yahdi ilal fujur. Dusta akan menggiring kita berbuat zolim. Kezoliman akan menggiring kita kepada neraka Allah. Asidku yahdi ilal fujur, fa innal fujur yahdi ilan nar. Sesungguhnya kezoliman itu akan menggiring kita kepada neraka. Dan neraka di sini juga bukan hanya neraka di akhirat nanti. Tapi sesungguhnya neraka itu sudah kita dapati di dunia ini. Apa itu? Kalau kita suka berbohong, orang tidak akan percaya dengan kita. Gak percaya. Kita ngomong, kita minta tolong sama orang, kita mengadukan hal kepada orang gak percaya dengan kita. Kenapa? Karena kita gak jujur, karena kita berbohong. Sekali kita berbohong, orang gak percaya sama kita. Dan kalau sudah orang tidak percaya dengan kita, dunia ini sempit, hidup kita sulit, dan orang tidak ada yang percaya dengan kita. Betapa repotnya hidup kita di dunia ini kalau sudah orang tidak ada yang percaya dengan kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah.
Maka dari itu, kata Rasulullah, orang yang berbohong, satu kali dia berbohong, orang itu akan berbohong 2 kali. 2 kali orang berbohong, dia akan berbohong 4 kali untuk menutupi kebohongan yang tadi. Dan dia akan berbohong untuk menutupi kebohongan yang pertama. Berbohong 2 kali, ditutupi dengan kebohongan lagi. Dibohongi, bohong, terus menutupi bohong dengan bohong. Akhirnya kata Allah, orang itu akan diberi gelar di mata Allah, orang itu namanya kadzab, pendusta. Sampai akhir hayatnya dia akan menjadi kadzab. Hidupnya sulit. Orang tidak percaya. Dunianya sempit. Sesungguhnya orang itu sudah mendapatkan neraka di dunia ini. Yaitu kesulitan hidup. Dunianya sempit. Belum lagi meninggal dunia, tentunya dia akan mendapatkan neraka yang sesungguhnya. Apa itu? Azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika dia berbohong, dia menzolimi orang. Dan orang akan mendoakan dia tidak baik, tidak baik, tidak baik, tidak baik. Na'udzubillah. Jangan sampai dalam hidup ini kita berdusta ataupun berbohong. Karena kita akan berdusta kedua kali. Dan berdusta yang ketiga dan yang keempat untuk menutupi kebohongan-kebohongan tadi. Maka biasakanlah hidup kita jujur. Dan ibadah puasa yang kita lakukan pada hari ini adalah ibadah yang mendidik kita, mentarbiah kita menjadi orang yang jujur. Sesuai apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan. Tidak bertentangan. Kalau kita katakan, saya puasa, artinya saya akan berpuasa, konsekuen, tidak makan, tidak minum, walaupun tidak ada yang melihat. Pemirsa, setelah pesan ini kita akan kembali. Pemirsa yang dimuliakan Allah, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ra'suz zunub al-kadzib. Kepalanya, induknya dosa itu adalah kebohongan. Oleh sebab itu sangat penting sekali dalam hidup ini kita mendidik, mengajak orang berlaku jujur. Karena kejujuran itulah akan membawa kemaslahatan dalam hidup. Kejujuran dalam rumah tangga akan membawa kebahagiaan rumah tangga, keberhasilan rumah tangga. Kejujuran dalam sebuah perusahaan akan menyebabkan kemajuan dalam perusahaan itu. Kejujuran dalam hidup bernegara akan menjadikan negeri itu negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi sebaliknya, dalam rumah tangga orang tua berbohong sama anak. Dan ini akan merusak sendi-sendi kehidupan rumah tangga. Apabila orang tua berbohong sama anak, nanti anak berbohong dengan orang tua. Sehingga tidak akan terjadi hidup yang serasi, hidup yang sakinah, mawaddah akan hilang.
Suami berbohong dengan istri, istri membohongi suami. Hidup bagaikan neraka. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Oleh sebab itu, apapun posisi kita dalam hidup ini adalah kita akan mempengaruhi orang lain. Sebagai guru, kita menanamkan kejujuran dalam diri murid kita dengan cara kita mencontohkan kejujuran. Kalau kita salah, kita akui itu salah dan kita minta maaf. Tidak usah membela diri yang berlebih-lebihan. Tidak ada gunanya. Dan tidak akan mengangkat derajat kita. Justru kejujuran itulah yang akan mengangkat derajat kita. Kejujuran kita dengan anak kita, jujur kita dengan murid kita, jujur kita dengan bawahan kita, jujur kita dengan atasan kita, itulah yang akan mengangkat martabat dan derajat kita sebagai manusia. Baginda Rasulullah SAW jujur. Ketika dia berdagang, dia jujur. Ketika diamanati barang dagangan, dia jujur. Sehingga dengan kejujuran itu, beliau memperoleh untung yang luar biasa. Sehingga dia menjadi pedagang yang sukses. Nah, demikian juga dalam kehidupan. Al-alam madrasatun kubro. Dunia ini adalah suatu sekolah yang raksasa. Saling berpengaruh. Presiden berpengaruh ke rakyat. Para menteri berpengaruh ke rakyat. Bupati, gubernur berpengaruh kepada rakyat. Maka alangkah indahnya negeri kita ini. Kalau kita dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang jujur, maka akan melahirkan masyarakat-masyarakat yang jujur, maka akan terlahirlah kehidupan yang nyaman. Kehidupan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang indah di bawah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah dambaan kita semuanya. Hidup di negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Setidak-tidaknya baldatun thayyibah ini kita ciptakan dalam keluarga kita dulu. Seorang bapak, ibu menciptakan baldatun thayyibatun di rumahnya. Sehingga rumah tangganya menjadi surga. Melebar lagi, seorang guru menciptakan baldatun thayyibatun di sekolahnya. Sehingga sekolahnya maju, bermartabat, dipercaya orang. Seorang bapak camat umpamanya, dia ciptakan baldatun thayyibatun di daerah kekuasaannya. Dan seterusnya. Dan inilah dahsyatnya the power of jujur, the power of asidqu, dahsyatnya kejujuran. Dia akan dapat menciptakan kesejukan, kenyamanan, dan kedamaian dimanapun kita berada. Dan kita sebagai orang yang beriman, sebagai muslim pada bulan puasa ini, kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi manusia yang jujur. Jujur kepada Allah. Kita puasa, kita tidak makan, tidak minum, komitmen. Walaupun gak ada yang melihat, di kamar sendirian, bisa kita minum, tapi kita gak minum. Kenapa? Kita jujur kepada Allah. Kita jujur kepada yang maha melihat, karena Allah melihat kita.
manusia bisa kita bohongi. Tapi Allah yang maha melihat, Allah yang maha tahu, gak bisa kita bohongi. Ibadah puasa yang kita jalani saat ini adalah ibadah yang betul-betul melatih kita menjadi manusia yang jujur. Dan jujur inilah salah satu sifat orang-orang yang bertakwa. Innal jannata u'iddat lil muttaqin. Sesungguhnya surga Allah itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang takwa. Dan orang yang bertakwa itu salah satu sifatnya adalah jujur dan tidak berdusta. Sehingga orang yang jujur dimanapun dia berada, dia akan membuat suasana yang radiyatan mardiyah. Senang dan menyenangkan. Di mana dia berada, menyenangkan. Di mana dia pergi, dia menyenangkan. Sebaliknya, pembohong, pendusta, dimanapun dia berada, orang takut sama dia. Orang gelisah dengan dia. Karena apa? Karena khawatir dibohongi oleh orang itu. Oleh sebab itu, kejujuran kita tanamkan kepada anak-anak kita di rumah. Kita tanamkan kepada murid-murid kita di sekolah. Kita tanamkan kejujuran kepada di mana kita bekerja. Di bumi mana kita hidup, kita terapkan kejujuran itu dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi manusia yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala haqqa tuqatih. Bertakwa dengan sebenar-benarnya bertakwa kepada Allah. Pemirsa yang budiman, demikianlah tausiah pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kalau ada keliruan mohon dimaklum. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Kita bisa bertemu dengan Idul Fitri. Dan Allah panjangkan umur kita. Bisa ketemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Bulan yang penuh ampunan. Mudah-mudahan hidup kita selalu di bawah hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.